Saudara, kita melanjutkan pembacaan dari kitab Mazmur. Hari ini kita membaca dan merenungkan Mazmur 76. Mazmur ini diberikan judul Allah, Hakim segala bangsa. Mazmur ini terdiri atas 12 atau 13 ayat. Demikianlah isinya firman Tuhan ini. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang, dan alat perang. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Demikianlah firman Tuhan ini untuk kita pikirkan, renungkan, dan kita bisa terapkan pengajarannya, pembelajarannya dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita perhatikan bagian dari ayat 1 sampai 6 berkenaan dengan kemenangan di dalam Allah. Dan tentunya kita akan tahu di ayat yang ke-7 sampai 12 atau 13 berkaitan dengan pertahanan dan kemuliaan Israel. Pada bagian kemenangan di dalam Allah, kita mempelajari bagaimana pemazmur memberikan sebuah dukungan kepada jemaat supaya jemaat berbahagia memiliki Allah yang imanen dan Allah yang menyatakan kemuliaannya, kegemilangannya, serta bagaimana semua orang harusnya takut akan Dia dan umatnya percaya kepadanya untuk menepati sumpah setia kepadanya. Kemenangan di dalam Allah berarti Allah yang menyatakan kemenangan itu. Allah yang menunjukkan kehormatan dan hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang Yehuda dan Israel di dalam namanya dan kemasyurannya. Dan di dalam tanda keistimewaan itulah hadirat Allah hadir di tengah-tengah umatnya melalui ketetapannya, covenant-nya, dan tentu di dalam ibadah penghormatan kepada Allah. Allah tidak jauh di sana, tetapi juga Allah yang dekat di sini, yang tinggal bersama dengan umatnya. Dengan kehadirannya, kemenangan diraih oleh umatnya. Kemenangan yang dikaruniakan Tuhan Allah atas musuh-musuh umatnya. Dengan kekuatan dari Allah, maka semua peperangan yang terjadi itu berakhir dengan kemenangan umatnya. Tuhanlah yang membela umatnya. Tuhanlah yang berperang bagi umatnya. Karena Tuhanlah yang hadir menyertai dan tinggal diam mempertahankan umatnya. Dengan kemenangan tersebut, Allah sungguh nyata kemuliaannya. Kemuliaan Allah lebih mulia dari semua orang yang gagah perkasa dan pahlawan-pahlawan dunia. Kemenangannya menggambarkan bagaimana semua usaha dan upaya
manusia untuk meninggikan diri tidak pernah lebih mulia dari keberadaan Allah yang memberi kemenangan, memberi perlindungan bagi umatnya. Sehingga musuh-musuh umatnya, musuh-musuh bangsa Israel, mereka tidak berani melakukan peperangan dengan kekuatan yang selama ini mereka sudah dikalahkan. Mereka yang melawan Tuhan, mereka jugalah yang dijarah dan dilucuti persenjataannya. Mereka kehilangan keperkasaan dan kekuatannya. Mereka tidak berdaya. Bagian selanjutnya dalam Mazmur ini dijelaskan bagaimana kemenangan yang gemilang, yang sangat mencengangkan telah dianugerahkan Tuhan Allah kepada umatnya sepanjang zaman sampai hari ini, terlebih khusus kepada umatnya yang secara institusional dan organis, yakni gerejanya. Memang kita tahu ada banyak ancaman dari musuh-musuh kekristenan, dari orang-orang yang membenci Tuhan. Namun walaupun demikian, semuanya itu justru mendatangkan murka dari Allah atas mereka. Bahkan mereka yang berupaya untuk melawan, menghancurkan umatnya, mereka pada akhirnya ketakutan, sebab Allah lah yang menyelamatkan umatnya yang tertindas itu. Umat Allah yang senantiasa rendah hati dan hidup penuh dengan sukacita dan kerukunan, bersabar menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan segala hal buruk. Walaupun umatnya tahu dan sadar betapa rumit dan sulitnya hidup di tengah-tengah dunia yang fana, dan bahkan keadaan daripada umatnya yang sangat mudah disakiti, sangat tidak berdaya, dan di sanalah Tuhan Allah menyelamatkan umatnya yang tertindas. Allah memperdengarkan penghakimannya, Allah yang menyatakan kegentaran dan ketakutan, sehingga Allah bukanlah Allah yang diam tanpa berkarya, bukanlah Allah yang hanya mengasihi tanpa menghakimi. Allah adalah Allah yang melucuti semua pembinasa dan orang-orang jahat, yang menyatakan penghakiman atas orang jahat. Dan saat yang sama sekaligus adalah Allah yang menghibur umat Allah. Jadi ada umat manusia yang mengalami penghukuman Allah dan mendapatkan satu tindakan penghakiman, namun bagi orang percaya, justru sebaliknya Allah yang mengetahui ketertindasan umatnya. Umatnya mendapatkan penghiburan dari Allah yang lebih daripada penghiburan dari dunia ini. Dengan demikian, maka Allah dengan kekuatan yang dahsyat menyatakan murkanya atas mereka yang melakukan kejahatan. Mereka yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka yang rusuh dan bersekongkol melawan Allah, dan mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan. Di saat itulah kita tahu Allah menyatakan murkanya, dan bagi Allah semua murka itu menjadi pujian baginya. Di pihak lain kita tahu bahwa puji-pujian hanya bagi Allah Tritunggal, tidak dibiarkannya untuk ciptaannya atau siapapun. Sebab itu mari kita terus memuji Tuhan, tidak henti-henti meninggikan namanya, sekalipun banyak orang mencibir dan merendahkan bahkan menghina orang percaya. Tetapi kewajiban kita sebagai orang percaya, kita tetap berserah kepada Allah Tritunggal dan memperhatikan semua kewajiban yang perlu dan penting kita lakukan sebagai orang percaya. Kita juga dengan senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban kita itu dengan penuh kegentaran dan rasa syukur, sekaligus menaklukkan orang-orang yang zalim, yang melakukan tindakan tidak adil dan tidak mensejahterakan.
Oleh karena tidak ada yang dapat menandingi Allah, maka berserahlah kepadanya sebagai bagian dari hidup yang bijaksana yang dapat dilakukan umat manusia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jelas dan tegas sekali bahwa Tuhan Allah telah menyatakan kuasa kehendaknya bagi orang Yehuda, bagi orang Israel, bagi seluruh umatnya di sepanjang zaman, di segala abad, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menepati komitmen kita, melakukan kehendaknya, supaya kita sungguh memiliki hati yang terus bersyukur, bersandar, dan diarahkan hanya kepada Tuhan Allah dengan penuh semangat dan sukacita. Tentulah berbeda dengan orang-orang dunia yang dipatahkan semangatnya, dan tentulah berbeda dengan raja-raja dunia yang disingkirkan segala keangkuhannya. Demikianlah kiranya firman Tuhan menolong saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah adalah Allah yang menghakimi segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.